Mari kita mulai dengan membahas project setup. Kita awali dengan membuka dokumentasi project. Di dokumentasi project, kita bisa melihat tombol code. Di tombol code itu kita bisa klik. Di situ kita akan melihat beberapa keterangan. Kita bisa menyalin alamat dari projectnya, atau kita juga bisa mendownload zip. Kita coba dengan mendownload zip. Setelah kita berhasil mendownload zip, kita akan melihat di folder download. Di folder download kita coba pindahkan project kita ke lokasi yang kita inginkan. Semisal di sini kita letakkan di folder set level. File yang sudah kita download bisa kita ekstrak. Kemudian setelah kita ekstrak, kita bisa membuka Visual Studio Code. Kita bisa klik di file, open folder, kita pilih folder yang sudah kita ekstrak tadi, kita klik open. Kemudian kita bisa melihat file yang sudah kita download tadi, semuanya ada di Visual Studio Code kita. Di codingan kita bisa membuka di file docs task breakdown, kemudian 001 project setup. Di situ kita bisa membaca ada epic 1 project setup, deskripsinya, kemudian kita bisa membahas feature dari struktur folder. Nah, di situ akan ada beberapa task yang akan kita bahas. Nah, dari tas itu ada misalnya dengan membuat folder admin, kemudian kita bisa sesuaikan juga. Nanti kita akan buat di folder root project kita. Gimana caranya? Kita tinggal klik di bagian tombol new folder, kita tuliskan namanya admin, folder admin. Kemudian setelah kita berhasil membuatkan folder admin, kita akan membuatkan folder user. Karena dari direktorinya ada di dalam folder admin, kita klik folder admin, baru kita klik new folder. Dari new folder itu kita tinggal ketik user. Nah, dia akan berada di dalam folder admin. Kemudian kita akan lanjut ke membuat folder test yang ada di folder admin juga. Jadi kita klik admin, kemudian kita klik new folder, kemudian kita tuliskan folder test. Nah, kita sudah memiliki 2 folder di dalam folder admin, yaitu folder test dan folder user. Kemudian kita akan membuat folder question di dalam folder test. Kita perlu menyesuaikan, jadi di admin itu ada tes, dalam tes ada folder question. Jadi kita tinggal klik folder test, new folder, baru kita tulis folder question. Setelah selesai membuat folder question, kita bisa lanjut dengan membuat folder mentor. Karena folder mentor ini bukan di dalam folder admin, kita bisa klik dulu di luar dari root project kita klik new folder. Di situ kita bisa melihat folder mentor sudah berada di level yang sama dengan folder admin. Karena mentor tidak di dalam folder admin seperti test ataupun user tadi. Nah, di dalam folder mentor kita juga perlu membuatkan folder test. Jadi kita klik mentor, kita buat new folder, kita klik test. Untuk question di dalam folder mentor dan test itu silahkan dikerjakan untuk latihan. Nah, kemudian kita akan membuat folder menti. Menti ada di root project, jadi bukan di dalam admin atau dalam mentor. Caranya sama dengan kita buat new folder, kemudian menti. Kemudian kita juga lanjutkan ke folder aset. New folder di root project, kita buat aset. Kemudian kita buat juga folder CSS di dalam folder aset.
Nah, ini kita buat untuk image. Misal kita salah meletakkan image itu ada di root project, seharusnya ada di dalam folder asset. Oleh karena itu, kita coba drag and drop ke folder yang ingin kita pindahkan. Dalam hal ini di folder asset. Jadi kita tinggal klik move untuk mengkonfirmasi perpindahannya. Nah, untuk folder image itu sudah masuk ke dalam folder asset. Kita sudah menyelesaikan task di feature struktur folder. Oke, kemudian kita akan membuatkan feature file HTML index. Kita mulai dengan task membuat file index.html sebagai login page. Di file index kita akan membuat beberapa codingan nantinya, cuman sementara kita fokus ke membuat file. Berada di root project, kita klik new file, kemudian kita ketik index.html. Di index.html isinya masih kosong, kita cukup membuatkan file index.html-nya saja. Kita sudah menyelesaikan feature file HTML, kemudian kita akan lanjut ke feature file HTML admin page. Di admin page kita ada beberapa task, misal dengan membuatkan admin dashboard.html. Kita mulai dengan klik folder admin, kita klik new file, bukan new folder. Nah, di new file itu kita ketik namanya dashboard.html. Pastikan kita sudah menambahkan ekstensi .html-nya di ujung nama dashboard. Kemudian dengan cara yang sama kita akan membuatkan file index.html, letaknya ada di dalam admin user. Di admin user kita buat new file, kita tulis index.html, isinya bisa kita kosongkan dulu. Kemudian kita bisa lanjut dengan cara yang sama untuk membuatkan file create.html. Kita sudah menyelesaikan index dan kita sudah menyelesaikan create.html di folder user. Oke. Kemudian kita membuatkan user edit.html. Kita juga sudah berhasil membuat filenya. Kemudian kita lanjut ke test index. Nah, jadi kita klik dulu folder testnya, kita klik new file, baru kita tuliskan index.html. Isinya kita kosongkan dulu. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan membuatkan file create.html. Lokasinya masih di dalam folder test. Kita tuliskan create.html. Untuk edit, silahkan dibuat sebagai latihan. Cara membuatnya sama dengan file index.html dan create.html juga di folder test. Kemudian kita akan lanjut ke membuatkan file index di folder admin, folder test, folder question. Jadi ini kita membuatkan index untuk question. Pastikan kita sudah klik folder questionnya, kita buat new file dengan nama index.html. Kemudian juga bisa dibuat create.html. Dalam hal ini kita buat sebagai latihan. Kemudian kita lanjut untuk membuatkan file edit.html di folder question. Jadi untuk yang create.html itu silahkan dikerjakan sebagai latihan. Caranya sama. Kita sudah menyelesaikan task yang ada di feature file HTML. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut ke feature file HTML di mentor page. Ada beberapa task di situ dengan membuatkan mentor dashboard HTML, mentor test index, mentor test create, test edit, question index, sampai ke question edit. Silahkan dibuatkan sebagai latihan. Kemudian ada feature file HTML Menti pages. Di situ ada beberapa task seperti membuatkan dashboard HTML di Menti. Caranya sama, kita tinggal klik dulu di Menti foldernya, kita klik new file, kemudian kita buat dengan nama dashboard.html di Menti.
Kemudian kita lanjutkan membuatkan tag test.html di folder Menti yang sama. Kita tinggal klik new file buat nama tag test.html. Begitu juga dengan result, itu kita tinggal klik folder Menti, new file, result.html. Dengan itu kita sudah menyelesaikan project setup.